PBNU akhirnya mendepak Kiai Imad dari kepengurusan LBMNU. Pemecatan atau dalam redaksi yang lebih halus itu PAW atau reshuffle, Kiai Imad ini didasarkan pada edaran PBNU bertanggal 14 Oktober 2024 tentang pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU untuk sisa masa khidmat 2022-2007. Bagi PBNU, keputusan ini mungkin dirasa penting dan krusial, dan oleh karenanya mau tidak mau memang harus diambil ya. Namun tentu saja secara subjektif, pendebakan Kiai Imad dari LBMNU tidak bisa dilepaskan begitu saja dari isu nasab yang terus dikampanyekannya di sepanjang menjelang 3 tahun terakhir ini. Maka pertanyaannya, apakah dengan mem-PAW Kiai Imad, isu nasab juga bakalan terdepak, mereda, dan lalu lenyap dalam tempo singkat? Inilah pertanyaan menariknya, dan jawaban atas pertanyaan ini sebetulnya tidak terlampau sukar kita temukan. Kalau kita lebih agak jeli, isu nasab dan berbagai ekses yang dihasilkannya kini tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh Kiai Imad. Kiai asal Kresek, Banten ini bahkan telah menjadi semacam simbol perlawanan Muslim pribumi terhadap pendatang Hadrami Alawiyin. Jadi keberatan Muslim pribumi tanah air terhadap Habaib Alawiyin tidak lagi sepenuhnya menyentuh soal nasabnya ansih ya. Keberatan Muslim kita terutama tertuju pada sikap dan perilaku-perilaku Alawiyin yang kontras dengan nilai-nilai adiluhung agama. Dan lebih nahasnya lagi, perilaku-perilaku tersebut dipertontonkan secara telanjang di depan mata dengan membawa stempel agama dan meminta kita membenarkannya. Jadi, dipecat atau tidaknya Kiai Imad dari LBMNU agaknya tidak bakal merugikan Kiai Imad dan rombongannya yang kian hari kian bertambah jumlah dan militansinya. Pemecatan Kiai Imad malah berpotensi menjadi pukulan balik yang mematikan dan kian mengobarkan semangat untuk mensyiarkan siap ke anti Ba'alawiyannya. Kenapa bisa demikian? Saya akan mengajukan beberapa hal terkait dengan ini. Asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Di belakang itu siapa? Wahabi. Sejak isu pembatalan nasab ini bergulir, secara kelembagaan PBNU tidak menunjukkan sikap yang jelas, yakni apakah PBNU hendak memihak salah satu atau menengkahi keduanya. Gestur yang ditunjukkan PBNU justru terlihat kontras sama sekali. Dewan Tanfid yang diketuai Gus Yahya Khalil Stakuf menunjukkan sikap yang seakan tengah-tengah, sementara Dewan Suriah yang diketuai oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar menunjukkan pemihakan terhadap Alwi secara total. Dan sekali lagi harus Anda pahami bahwa pembelahan sikap ini tidak secara resmi tersiar dari PBNU secara kelembagaan. Pernyataan-pernyataan sikap ini meluncur begitu saja dalam pidato-pidato informal yang disampaikan dalam berbagai forum yang dihadiri oleh baik Gus Yahya maupun Kiai Miftah. Terhadap sikap tengah-tengah Gus Yahya, sebetulnya kita bisa memahaminya dari sudut pandang yang lebih berkecenderungan Imadiyah sebetulnya. Maksud saya, pandangan pribadi Gus Yahya sekurangnya lebih mencerminkan sikap kritis terhadap klaim sepihak Ba'alwi sebagai satu-satunya keturunan Nabi yang harus dan wajib diakui, dan di luar Ba'alwi harus diakui sebagai bukan keturunan Nabi. Karena bagi Ba'alwi ya, hanya Ba'alwi lah yang selama ini dianggap paling steril, paling saklek darahnya dengan darah Nabi. Mereka juga terbebas dari perkawinan silang, sehingga dengan demikian hanya merekalah yang paling orisinal keturunan Nabi. Ringkasnya, keturunan Syekh Subakir dan Wali Songo bukan keturunan Nabi,
Karena anak-anak turun Syekh Subakir dan Wali Songo tidak dihasilkan oleh pernikahan dengan sesama klan dan kabilah yang disebut sebagai keturunan Nabi itu. Tidak mengherankan kemudian jika anak turun Wali Songo dan Syekh Subakir ini oleh sebagian Habib Alawiyyin dianggap telah habis, atau kalaupun masih ada pun mereka tidak layak menyandang keturunan Nabi. Ya, karena mereka tidak orisinal tadi ya. Darah mereka telah bercampur dengan darah berbagai macam suku dan ras di luar ras dan suku yang dianggap sebagai sukunya Nabi versi Alawiyyin. Untuk itu, yang paling khas lagi dari kelompok Alawiyyin ini adalah bahwa mereka, menurut mereka, keturunan itu harus melalui jalur laki-laki. Istilahnya, mereka menganut sistem patrilineal. Sistem patrilineal ini khususnya berlaku di kalangan mereka sendiri. Seorang Habib Alawiyyin yang bermarga Segaf misalnya menikah dengan Syarifah bermarga Syihab, anak-anak mereka kelak menurunkan kemargaan atau fam bapaknya yang Assegaf, bukan dari ibunya yang Syihab. Maka ketika Hubabah atau Syarifah Alawiyah menikah dengan non-Alawiyyin, keturunannya tidak berhak menyandang fam atau marga ibunya. Dengan kata lain, keturunan Hubabah ini bukan lagi zuriat Nabi, atau darahnya terputus. Inilah yang menimpa para keturunan Wali Songo dan Syekh Subakir. Keturunan keduanya tidak dianggap sebagai keturunan Nabi karena darah mereka telah dianggap tercemar. Lalu kenapa ya Alawiyyin sangat ketakutan dengan tes DNA? Padahal untuk memvalidasi keotentikan atau orisinalitas darah mereka, Alawiyyin semestinya antusias menghadapi tes DNA. Karena hanya dengan cara inilah orang-orang modern yakin bahwa mereka benar-benar keturunan Nabi yang orisinal dan darahnya paling tidak tercemar. Kenapa? Sekali lagi, mereka menolak tes DNA. Nah, bagi Gus Yahya, pendirian patrilineal semacam ini perlu dikoreksi. Semua orang yang menurunkan darah Nabi harus diperlakukan sama sebagai keturunan Nabi, mau dia dari garis laki-laki ataupun perempuan. Tidak boleh ada perbedaan sikap dan perlakuan yang berbeda. Dengan kata lain, yang disebut keturunan Nabi itu bukan semata monopoli Alawiyyin atau Ba'alwi. Para kiai dan gus yang hidup dan berjuang demi tegaknya Islam selama puluhan atau bahkan ratusan tahun di sekejur Nusantara ini pun mestilah juga harus diakui sebagai keturunan Nabi. Nah, sebaliknya, sikap yang berbeda ditampilkan oleh Rais Syariah PBNU, Kiai Miftahul Akhyar. Menanggapi polemik nasab ini, Kiai Miftah berpandangan bahwa nasab alwi sudah menjadi semacam kesepakatan jumhur ulama sejak dahulu. Nasab mereka tak terbantahkan kesahihannya sejak berabad-abad lamanya. Maka ketika hari ini ada yang mencoba mengusiknya, dia tak lain daripada Wahabi. Aliran Islam Sunni yang sejauh ini memang suka berpolemik dengan sesama aliran Sunni lainnya, yang bahkan secara jumlah aliran Sunni lainnya itu lebih besar. Maka Kiai Miftah dalam hal ini terlihat lebih tertutup dan tidak membuka ruang diskusi sedikit pun dengan para perungkap nasab yang diinisiasi oleh Kiai Iman. Nah, perbedaan penyikapan antara Ketum dan Rais Am PBNU ini, sekalipun tampaknya sikap tersebut merupakan pilihan sikap personal, tetap saja membuka implikasi yang kontraproduktif. PBNU sepertinya tidak berusaha menjadi pengayom dan orang tua yang baik bagi berbagai tegangan yang berlangsung di bawah. Sementara Rais Am dengan otoritas yang dimilikinya memutus mata rantai debat nasab dengan lebih memilih pendapat jumhur ulama sebagai ukurannya. Ya mungkin saja ya PBNU masih percaya bahwa polemik ini adalah polemik awam yang kelak bisa selesai dengan sendirinya. Apa iya begitu? Kalau mengaca pada polemik-polemik terdahulu yang juga sempat menghantam PBNU, seperti polemik dualisme kepengurusan pada Kongres Cipasung pada 1994, atau polemik NUGL pada periode keduanya Kiai Said, polemik-polemik tersebut memang menguar bersama dengan cara-cara kultural yang sejauh ini memang menjadi andalan PBNU dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Namun, apakah polemik nasab ini juga akan begitu? Berakhir lewat jalur kultural? Saya sendiri agak pesimistik ya. Polemik nasab ini agaknya tidak gampang menguar, apalagi kalau kita melihat tren ekses polemiknya belakangan ini.
Dalam video-video sebelumnya, selalu saya singgung bahwa epicentrum polemik nasab ini akhirnya bukan pada debat nasabnya sendiri, melainkan pada sikap, perilaku, dan egosentrisme Habaib Alawiyin. Ya, Habaib Alawiyin ini agaknya tidak bakal berhenti menembakkan ajaran atau persisnya indoktrinasi berbau khurafat sebagaimana disinggung oleh Mahfud MD beberapa bulan yang lalu. Kenapa mereka gemar sekali berbagi cerita-cerita seperti ini? Ya, sekali lagi saya katakan, mereka ingin mengatakan bahwa hanya merekalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka datang dari ras nomor 1, dan tidak ada satupun ras di muka bumi ini yang bisa melampaui ras mereka. Maka, ketika Tuhan menganugerahi mereka kelebihan-kelebihan supranatural, itu tak lain karena mereka memang ras nomor 1. Darah Nabi mengalir dalam darah mereka. Kecerdasan Nabi terbenam dalam chip otak mereka. Dan wibawa Nabi pun otomatis include juga dalam diri mereka. Kalau sudah begitu, polemik ini telah melebar secara ekstensif ke dalam berbagai piranti sosio-antropologis di masyarakat. Hilangnya pengakuan masyarakat Muslim terhadap keabsahan nasab Alawiyin justru kian mendapatkan pembenar dari perilaku dan sikap Alawiyin sendiri. Lalu, apakah pemencatan Kiai Imad bakal mengikis jumlah mereka yang anti Habib? Atau bukannya malah sebaliknya? Saya justru berpandangan sebaliknya. Sikap anti Habib bakal terus meluas dan meletus di kantong-kantong NU dalam tahun-tahun mendatang.